Halo Musik Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua, Glenn dari Sinfonia Musik. Dan hari ini kita akan combo review lagi. Hari ini kita akan nge-review TWS dari Earfun, yaitu Earfun Airlight, Air S, dan Air Pro 3. Langsung aja kita bahas. Musik Lover, yang kita bahas pertama tentu saja fitur dan speknya. Kita bahas dari yang paling kecil, yaitu Airlight. Namanya juga light, jadi pasti ini yang budget. Dan memang betul, harganya kisaran Rp269.000. Punya fitur-fitur seperti Bluetooth 5.3, ada Eco Noise Cancellingnya, ya, mic-nya maksudnya ya. Kemudian drivernya udah 13 mm, daya tahan baterai sudah 30 jam, intuitive touch control, one step pairing, dan yang gue suka ini nih, sudah IPX7. Musik Lover, IPX7 itu water resistant lagi, jadi bukan waterproof. Jadi harusnya nih, kalau IPX7 itu bahkan bisa kita pakai berenang. Tapi gue nggak sempat nyobain sih. Tapi ini menarik juga, nanti mungkin gue mau coba. Dan tentunya ini lightweight, ya, ringan dan punya ergonomic fit. Untuk paket penjualnya seperti ini. Sedangkan untuk yang Air S bukan minuman es dingin gitu ya, tapi Air S ya. Harganya itu sekitar 700 ribuan. Untuk yang Air S ini, menariknya, ini pemenang Gold Award winner VGP Summer 2022 untuk kategori lifestyle. Jadi ini TWS yang ada ada pialanya atau award winnernya gitu. Ini menarik banget Musik Lover. Spek dan fiturnya nih ya, easy switch between device. Jadi bisa connect dua device secara langsung. Sudah support Qualcomm QCC 3046 aptX teknologi, ada active noise cancellingnya, Bluetoothnya 5.2, Qualcomm True Wireless Mirroring Technology, kemudian udah Qualcomm CVC 8.0 Eco Cancelling untuk mic-nya, ukuran drivernya 10 mm, ada low latency, playing time sampai 30 jam, fast charging, kemudian sudah support IPX5, active voice assistant, dan yang gue suka ini juga sudah support wireless charging. Untuk paket penjualannya seperti ini. Sedangkan yang Air Pro 3, yang versi yang paling atasnya nih ya, harganya itu di kisaran 959.000. Jadi ini yang paling mahal. Dan ini yang paling baru memang Musik Lover. Dan ini juga ternyata mereka juara bertahan. Mereka juga dapat Gold Award winner VGP 2023 untuk lifestyle. Fitur dan speknya sudah support app, bisa multi-device connectivity, sudah ada Qualcomm QCC 3071 SoC, ya, aptX adaptif lagi yang ini. Ada noise cancellingnya, ada ambience mode-nya juga. Mic-nya, kalau yang S itu 4 mic, kalau yang ini 6 mic Musik Lover. Sama CVC 8.0, Bluetooth-nya sudah Bluetooth 5.3, ukuran drivernya 11 mm, sudah support ultra low latency, ada gaming mode-nya juga, IPX ratingnya itu IPX5, daya tahan baterainya gede banget Musik Lover, 45 jam, support wireless charging juga, dan intuitive touch control. Untuk paket penjualnya seperti ini. Musik Lover, sekarang kita mesti cobain mic-nya, karena kan katanya tiga-tiganya ini punya kualitas mic yang bagus. Nih, ini sampel yang Airlight. Musik Lover, inilah rekaman mic dari TWS Earfun Airlight. Rekaman mic dari TWS Earfun Airlight. Kemudian ini sampel yang Air S. Musik Lover, inilah rekaman mic dari TWS Earfun Air S. Rekaman mic dari TWS Earfun Air S. Dan yang ini sampel dari Air Pro 3. Musik Lover, inilah rekaman mic dari TWS Earfun Air Pro 3. Rekaman mic dari TWS Earfun Air Pro 3. Menurut gua kualitas suaranya yang paling oke itu yang Air S sama yang Air Pro 3. Dan bahkan menurut gua yang Air Pro 3 itu suaranya yang paling natural. Sekarang kita cobain review ketiga-tiganya dengan detail.
Kita mulai dari Airlight ya musik lover. Bentuknya sih case-nya itu cukup compact, bahan plastik, glossy, ringan. Dan yang gue suka itu kalau musik lover dilihat di depan itu ada indikator baterainya yang ada layar LCD-nya. Jadi kita bisa lihat dengan jelas kapasitas baterainya. Kemudian cara buka case-nya seperti ini. Sedangkan untuk buds-nya, ini yang bentuknya half in ear. Jadi nggak ada tipsnya atau foam-nya. Bahannya dari plastik atau glossy. Untuk tuning suaranya musik lover ini cenderung apa ya? Bisa gue bilang ini warm sih suaranya. Bassnya deep, tebel, berbody, impactnya juga lumayan punchy. Bisa gue bilang ini bass-bass yang quantity sih arahnya. Sedangkan untuk mid-nya cenderung agak mundur dan gue ngerasa vokalnya sedikit agak di belakang. Sedangkan treble-nya ini tipikal yang smooth, yang halus, yang kalau orang-orang yang nggak suka pedas ini pasti bakalan cocok banget. Ya ini karena apa ya? Ya smooth gitu. Bahkan kata gue ini mungkin cenderung agak roll off untuk treble-nya. Musik lover, untuk Air S dan Air Pro 3, ini sebelum gue review Air S sama Air Pro 3 ya, gue sangat merekomendasi untuk musik lover download aplikasi Airfun Audio. Karena aplikasi ini bakalan sangat membantu musik lover, terutama buat customize suaranya. Soalnya yang S itu ada 4 preset dan ada 6 band pengaturan suara. Sedangkan yang Pro 3 atau Pro 3 itu punya 10 preset audio dan 10 band pengaturan frekuensi. Jadi banyak banget musik lover. Sekarang kita review yang RS ya. Untuk case-nya ini cukup gede, bentuknya bulat, agak lonjong, bahan plastik, finishing doff. Kemudian cara bukanya seperti ini. Buat buds-nya itu bentuknya ear monitor, tapi yang ada tangkainya. Bahannya plastik, finishing doff. Untuk masalah koneksi, menurut gue sih ini aman banget sih. Cepat dan gampang buat pairingnya. Terus latensinya juga nggak kerasa. Apalagi ini kan sudah ada gaming mode-nya, jadi sudah low latensi lah. Sedangkan untuk tuning suaranya musik lover yang Airfun Air S, arahnya lebih ke V-shape. Ya, V-shape tapi lebih cenderung warm. Jadi agak lebih menonjol di bass. Nah ceritanya kayak gini bassnya. Bassnya tipikal bass yang deep, gede, berbody, tebel. Bahkan gue bisa bilang ini sedikit agak boomy ya. Dan dia sedikit nyebrang ke vokal, ke mid-nya. Impactnya bagus sih memang, punchy gitu. Tapi gue ngerasa ini agak panjang. Sedangkan untuk mid-nya, ya karena V-shape ya, jadi cenderung agak mundur, agak turun. Tapi gue masih cukup suka karena dia masih cukup jelas. Walaupun bassnya agak nyebrang ke mid-nya ya, ke vokalnya gitu, tapi masih oke kok. Sedangkan treble-nya gue cukup suka. Ini tipikal yang open, airy, yang cukup apa ya, extend lah. Nggak ada rasa mendem sama sekali, nggak ada muffle-muffle-nya gitu ya. Ini gue cukup suka sih. Menurut gue untuk tuning suaranya ini bakalan cocok untuk genre yang butuh impact bass gede. Ya lagu-lagu sekarang, EDM, hip hop, R&B, pop itu kayaknya bakalan cocok banget sama yang RS ini. Satu lagi yang gue suka dari TWS ini, yang Airfun Air S, biasanya kan kalau kita ngerubah-rubah modenya nih, kita misalnya pindah ke mode ANC atau ambience mode atau ke game mode, itu kualitas suaranya beda-beda kan? Nah enggak loh sama Airfun ini, gue pindahin ke ANC, yang normal ataupun ke ambience mode, itu kualitas suaranya, tuningnya terutama itu masih mirip. Bahkan gue pindahin ke gaming mode juga masih mirip kok. Jadi tuning sama teknisnya untuk mode-modenya itu masih sama banget musik lover. Nggak ada perubahan yang berarti lah. Untuk kualitas noise cancellingnya gue cukup suka. Walaupun dia tidak ada pengaturan level-levelnya, tapi gue dengerin cukup kedap dan cukup apa ya, ngeredus suara-suara dari luar. Sedangkan untuk ambience mode-nya sama juga nggak ada level-level pengaturannya. Tapi gue bisa dengerin suara luar, apalagi kalau ada percakapan itu dengan jelas. Sekarang kita coba cek Air Pro 3. Kalau yang ini bentuknya kotak dengan sudut membulat, bahan plastik, kemudian finishingnya doff, cara bukanya seperti ini musik lover. Untuk buds-nya mirip sama yang RS, ya bentuk IM dengan tangkai, kemudian bahan plastik, finishing doff. Masalah koneksinya ini gue suka banget, ya udah Bluetooth 5.3 sih ya, jadi aman banget. Cepet, gampang buat pairingnya, latensinya nggak kerasa, apalagi ini kan ada gaming modenya juga, jadi sudah low latensi musik lover. Sedangkan untuk tuning suaranya, gue bisa bilang untuk tuning suaranya yang Air Pro 3 ini lebih ke kontrol. Yang gue notice itu di bassnya. Memang sih arahnya masih V-shape juga ya, dan bassnya juga memang gede juga sih. Ya agak mirip sama yang S. Tapi untuk yang Pro 3 ini gue ngerasa bassnya itu lebih ke kontrol. Lebih kalem lah bassnya, nggak terlalu bangbung-bangbung gitu ya. Jadi lebih
gue sih cukup suka sih dengan bassnya yang Pro 3 ini. Terus nyebrang ke midnya juga nggak banyak, masih oke. Dan yang gue suka, impactnya ini jauh lebih bagus dibanding yang S. Jadi lebih cepat, lebih gesit. Sedangkan untuk midnya, V-shape juga memang. Gue ngerasain memang yang Pro 3 ini untuk midnya itu lebih mundur. Jadi efeknya gue ngerasa vokalnya jadi lebih tipis. Tapi masih cukup jelas. Karena kan nggak terlalu kecampur sama bassnya yang di bawah. Untuk treble-nya, yang Air Pro 3 ini kerasa lebih open, lebih airy, kemudian lebih extend. Kerasanya yang Pro 3 ini itu kerasa lebih luas musik lover. Buat genre lagu yang cocok, gue ngerasa nih yang Pro 3 bakalan lebih cocok untuk lebih banyak genre, alias lebih all-rounder dibanding yang S. Sama seperti yang Air S, yang Air Pro 3 ini juga mode-modenya itu nggak ngerubah tuning loh. Mode ANC, mode ambience, ataupun gaming mode-nya atau mode normal, sama aja karakter sama teknis suaranya kurang lebih di situ, nggak banyak berubah. Ini yang gue suka dari brand Earphone ini. Jadi modenya itu stabil musik lover. Sedangkan untuk kualitas ANC-nya, terus terang gue ngerasa yang Pro 3 ini lebih baik, lebih kedap suaranya. Untuk ambience mode-nya, yang Pro 3 juga kerasa lebih jelas. Kesimpulannya musik lover, menurut gua 3 TWS dari Earphone yang line up Air-nya ini menurut gua sangat bisa dipertimbangkan. Kalau musik lover cari yang budgetnya lebih affordable, terus memang cari yang bentuknya half in ear, sudah tahan IPX tinggi, IPX7, water resistant, compact, ringan, terus arah suaranya yang warm, mungkin musik lover bisa pertimbangkan untuk coba yang Airlight. Tapi kalau musik lover mau coba yang fiturnya lebih banyak, daya tahan baterainya lebih gede, terus ada ANC-nya, ada ambience mode-nya, ada gaming mode-nya, dan kualitas suara bassnya yang nampol, kayaknya musik lover bisa pertimbangkan yang Earphone Air S ini. Kalau musik lover cari yang fiturnya lengkap dan kualitas fiturnya lebih bagus lagi, seperti kualitas mic, daya tahan baterai yang lebih bagus, teknologi Bluetooth yang lebih terkini, ya Bluetooth 5.3, dan kualitas suaranya yang punya teknis lebih baik, kayaknya musik lover coba pertimbangkan untuk yang Earphone Air Pro 3. Memang harganya lebih tinggi, ya tentu saja dong. Kalau ada kualitas, tentu harganya lebih tinggi, ya kan? Buat gua, ketiga TWS ini sangat bisa dipertimbangkan. Untuk price to performance-nya juga menurut gue ini oke kok. Tapi kan itu pendapat gue sih musik lover. Paling bagus musik lover cobain sendiri deh, audisi sendiri, dan selalu pastikan percaya sama kuping sendiri musik lover. Oke? Kayaknya itu aja sih dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke? Sampai ketemu lagi. Dadah!